Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa bulan puasa akan segera berakhir. Tapi saya harap semangat berpuasa teman-teman semua sama seperti awal datangnya bulan puasa. Melanjut materi yang kedua, Mister akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama yaitu orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam adalah orang yang memiliki hutang, yang ketujuh adalah sabilillah, dan yang terakhir adalah musafir. Orang fakir di sini disebutkan bahwasanya orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bahkan dia tidak mempunyai penghasilan sedikit pun, maka orang seperti ini diwajibkan untuk diberikan zakat. Orang yang kedua adalah orang miskin. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada orang fakir. Dia mempunyai penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang seperti ini juga wajib menerima zakat fitrah. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah seseorang yang mencurahkan kehidupannya untuk mengurusi zakat-zakat orang seluruh di Indonesia, baik menerima maupun menyalurkannya. Amil zakat ini juga berhak mendapat kewajiban zakat fitrah. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang mu'allaf diberikan zakat fitrah? Supaya semakin kokoh keimanannya, supaya semakin kokoh akidahnya, supaya semakin percaya bahwa Allah dan Muhammad adalah Rasul sebagai utusannya. Yang keempat adalah hamba sahaya. Hamba sahaya di sini adalah kalau zaman dahulu adalah budak-budak yang dimerdekakan, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Hamba sahaya di sini adalah orang yang diangkat menjadi budak oleh para saudagar-saudagar Islam pada zaman dahulu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang keenam adalah orang yang memiliki hutang. Hutang di sini misalkan adalah orang yang memiliki hutang untuk berbisnis, orang yang berhutang untuk pendidikan, orang yang berhutang untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Maka orang di sini adalah orang yang berhutang di sini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi apabila hutangnya dikarenakan judi, kemaksiatan, dan kemudorotan, maka kewajiban menerima zakat seperti ini akan gugur, karena sebab hutangnya adalah sebab karena kemaksiatan. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang mendarmakan hidupnya untuk agama, untuk negara, dan untuk kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia. Orang seperti ini adalah orang yang wajib diberikan zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah musafir. Musafir di sini adalah orang yang sedang berpergian jauh, baik itu pekerja, pelajar, atau orang yang tidak punya tempat tinggal, yang hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka musafir seperti inilah adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 so', atau dalam bentuk buah-buahan atau gandum atau kurma, atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Kurma atau gandum di sini adalah sebuah makanan pokok yang ada di masyarakat Madinah dan Mekah. Kita di Indonesia makanan pokoknya berupa beras, maka diwajibkan untuk orang Indonesia adalah berzakat menggunakan makanan pokok yaitu beras. Karena kewajiban ini
diharapkan tidak ada lagi satu orang pun yang bisa meninggalkannya, karena zakat ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kalaupun terjadi halangan, Islam memberikan kemudahan untuk mewakilkan orang lain. Apabila dalam penyaluran zakat fitrah kita terkendala halangan, maka kita bisa diwakilkan. Nah, ada beberapa niat dalam zakat fitrah. Yang pertama adalah niat untuk diri sendiri. Yang kedua adalah niat untuk anak laki-laki kita jika sudah berkeluarga. Yang ketiga adalah niat untuk anak perempuan kita jika sudah berkeluarga. Yang keempat adalah niat untuk istri kita. Dan yang terakhir adalah niat untuk diri kita dan keluarga kita. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu sebagai berikut. Yuk sahabat-sahabat Cordova, silahkan bisa diikuti niatnya. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi faradol lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk zakat diri sendiri. Lalu bagaimana ketika kita mau niat zakat untuk istri kita? Seperti ini doanya. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an zauzati fardol lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an zauzati faradol lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk zakat mewakilkan istri. Bagaimana kalau kita mau berzakat untuk anak laki-laki kita? Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi, sebutkan nama anaknya, faradol lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi, sebutkan nama anak laki-lakinya, faradol lillahi ta'ala. Itulah niat untuk anak laki-laki. Lalu bagaimana niat untuk anak perempuan? Nawaitu an uhriza zakatal fitri an binti, sebutkan nama anak perempuannya, fardhol lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an uhriza zakatal fitri an binti, sebutkan nama anak perempuannya, fardhol lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir adalah niat untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an binti fardhol lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an binti, sebutkan, fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat-niat zakat yang teman-teman bisa terapkan nanti ketika akan membayar zakat fitrah. Pada penjelasan kali ini, Mister harap semua bisa dapat memahami, dan Mister berharap semua menjadi orang-orang yang mau mengeluarkan zakat, menjadi orang-orang yang kuat baik dalam bidang agamanya, baik dalam akidahnya, baik dalam ekonominya, sehingga kita semua dapat mengeluarkan zakat dengan sebenar-benarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Mister. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.